المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان ومن سار على نهجهم من أيام ماضية إلى يوم الدين. أما بعد. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, jamaah yang hadir, insyaallah semua, khususnya pengurus masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji Abdus Somad, Bapak Haji Masudi, insyaallah dicatat semuanya dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk taklim rutin seperti biasa. Taklim kita sampai pada surah Al-An'am ayat 10. Dan kita baca dulu ayatnya, kemudian kita baca bagaimana para ulama menjelaskan, menafsirkan ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولقد استهزئ برسل من قبلك, dan sungguh telah dihinakan, diejek, birusulin min qablika, para rasul sebelum dirimu, hai Nabi Muhammad, kata Allah. Jadi para nabi itu sejak dulu jadi bahan ejekan. Artinya kamu gak usah sedih, hai Nabi Muhammad. Kalau para nabi saja kadang-kadang diledek, diejek, apalagi cuman ketua masjid. Mana ketua masjidnya ini? Pengurus masjid. Ya, gak usah sedih, gak usah dibawa baper, sampai ngomong, nih gue berhenti dah jadi pengurus masjid, udah capek, gak ada duitnya, waduh, berkorban, masih di apa? Masih di paido, masih di salah-salahin, gak usah. Tolong sampaikan pada ketua masjid. Para rasul dulu begitu. Jadi Nabi Muhammad juga diminta nggak usah kecil hati, nggak usah baper, bawa apa namanya, perasaan. Fahaqa bil ladzina sakhiru, maka kemudian turun datang pada mereka azab bil ladzina sakhiru, pada orang-orang yang mengejek, minhum, di antara mereka, maka nubihi yastahzi'un, sesuatu yang dulu mereka mengejek. Artinya ya mereka meledek, kamu nanti bakalan begini Muhammad, bakalan begitu Muhammad. Nah, kalimat-kalimat yang muncul dari mereka itu sampai kepada diri mereka sendiri. Yang katanya akan dihinakan, katanya akan kalah, ternyata yang terhina mereka, ternyata yang kalah mereka. Ayat ini, saudara, Bapak Ibu, adalah penjelasan bahwa orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang
mengejek para rasul pasti akan mendapatkan akibat atau balasan dari Allah. Ini bukan hanya berlaku bagi Nabi sesungguhnya. Karena kan ayat Al-Quran bukan cuma sekedar buku cerita. Atau bukan buku cerita, maaf ya. Kalau ada orang menganggap bahwa Al-Quran itu buku sejarah, itu keliru. Bahwa betul, isi di antara Al-Quran adalah sejarah para Nabi, itu ya. Tapi sejarah yang dijelaskan oleh Al-Quran, itu untuk sebuah pesan, itulah. Pertama pasti menjelaskan perilaku manusia itu sepanjang zaman ya sama gitu kira-kira. Ada yang tukang ngejek, ada yang tukang membuli, kira-kira gitu kan. Dari zaman dulu. Dan nanti akibatnya akan begitu. Dan ini sebenarnya Allah sedang menjelaskan tentang sunnatullah terhadap manusia. Jadi luar biasa sebenarnya Al-Quran itu menggambarkan karakter sosial masyarakat, luar biasa. Dari zaman ke zaman gitu aja. Ada orang baik, ada orang jelek, ada orang yang tetap mau berjuang buat agama walaupun berat. Ada orang yang kerjaannya ngeriti, meledek, nggak ada. Nah, jadi kita tidak perlu baper, nggak perlu mendoakan mereka juga. Pasti akan kembali datang. Gua doain lu, walat lu, nggak usah. Ada orang misalnya mencela orang yang berjuang di bidang agama, lalu kita baper kesal. Ya Allah, mereka yang menghina kami, yang jadi pengurus masjid, yang memperjuangkan agama, balaslah buat. Nggak usah lah. Yang kayak gitu otomatis. Apa namanya? Otomatis. Justru kalau kita mau berbesar hati, doakan mereka dengan doa yang baik. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaum saya, orang-orang yang mengkritik saya, orang-orang yang menjelek-jelekan saya ketika saya berjuang di bidang agama ini. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Cukup begitu. Jadi permintaan orang-orang musyrik itu kepada Nabi kan macam-macam, Pak. Kalau kita baca ayat sebelumnya, minta malaikat diturunin, minta yang jadi nabi itu malaikat jangan manusia, kan begitu kan? Ya pastinya sedikit banyak ya mengganggu nabi sebagai manusia pasti. Sama juga kita lah, kalau kita sedang berjuang di bidang agama, jadi pengurus masjid, jadi apa, direcokin itu pasti ganggu, pasti itu. Untungnya Allah memberi tasliyah. Tasliyah itu kalau bahasa kitanya menghibur. Lah, bapak-bapak gitu, Pak. Kalau lagi rumit, sumpah gitu. Menjalani hidup, kehidupan, cari orang yang bisa memberi tahu tasliyah, ngadem-ngadem kita. Tapi yang positif. Di mana tempat positif? Tempat positif kan nggak jauh dari majelis taklim. Nah, contohnya sekarang ini. Bapak-bapak nih di rumah lagi sumpah. Delalah ayatnya bahas bagaimana menghadapi kesumpahan. Kan begitu kan? Lagi putus asa, membahas ayat yang misalnya membuat kita percaya diri. Itu kan namanya. Nah, untungnya cocok sama umur bapak, cocok sama komunitas. Bagus. Nah, coba kalau kemudian orang sumpah mainnya di tempat-tempat maksiat, repot kan? Kumpul sama temennya gitu loh. Bapak ini beruntung diselamatkan Allah. Satu, komunitasnya bagus semua, alhamdulillah. Ya di samping mungkin memang kalau main ke kafe-kafe dugem gitu nggak ada duitnya juga. Hah? Bener ya? Ya itu nggak dikasih punya duit untuk itu kan baik. Kalau punya juga repot itu kalau punya. Qul siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad. Siru, berjalanlah kalian fil ardi, di muka bumi. Maksudnya siru itu berjalan tuh
Ai fakiru, suruh merenung. Ya, masa orang cuma suruh jalan. Jalan-jalan itu kan suruh ngelihat. Orang suruh ngelihat itu suruh mikir sebenarnya. Makanya kalau ada ayat Quran berbunyi kul siru, berjalanlah, makanya suruh mikir. Maka bapak-bapak kita ini kalau jalan-jalan, ibu-ibu ya, niatnya jangan cuma sekedar mana jalan-jalan lah, hilangin sumpah. Itu dalam rangka mempelajari perilaku masyarakat, merenung kayak apa. Karena pasti masyarakat yang kita temui ada sisi positif, ada sisi negatif. Ambil positifnya, tinggalkan yang jelek. Saya minggu lalu baru pulang dari mana ya? Jepang. Kan ngaji dulu dari sini ya. Ngaji dulu berangkat. Ya, sekarang saya lebih bisa banyak mengeksplor atau menggali gitu ya. Lebih dalam perilaku masyarakat. Karena sekarang saya banyak ketemu sama orang Indonesia yang nikah sama orang Jepang. Jadi tahu persis, kemudian yang berhubungan lebih dalam. Mungkin yang pertama dulu saya lebih banyak sama orang-orang Indonesia. Ya menggali tapi belum sebanyak ini. Saya lihat maaf, saudara-saudara Bapak Ibu, ternyata orang dakwah itu bisa dengan macam-macam. Ada yang dakwah dengan uangnya, ada orang dakwah dengan ilmunya, ada orang dakwah dengan kekuasaannya, ada orang dakwah dengan burungnya. Dengan burung. Ya karena dia bisa mengislamkan istrinya. Istrinya orang Jepang, itu rata-rata orang Islam Indonesia, orang Indonesia di sana mengislamkan banyak orang, rata-rata perempuan. Berarti kan orang ini dakwah dengan burung. Paham ya? Itu kata orang Jawa kemarin, alhamdulillah kang fulan iki sukses dakwah nganggo manuke. Walaupun itu guyon ya, tapi emang ya betul juga. Dia berhasil menjelaskan indahnya Islam. Rata-rata begitu. Maaf, bukan dengan tipu daya, bukan. Orang itu tertarik sebenarnya, bukan dengan manuke, bukan. Tertarik itu dengan perilaku sang suami, akhlaknya, lalu senang nikah, gitu loh Pak. Nah, ada sisi positif dari mereka, ada sisi negatif. Misalnya orang Jepang itu jarang bercanda, Pak. Nggak ada orang Jepang itu bercanda. Dan hidupnya kaku gitu kayak mesin, jalan aja. Pokoknya lihatnya itu. Makanya mereka kalau lihat kita orang Indonesia itu aneh. Orang Indonesia kan makan bareng di restoran bercanda, ketawa-ketawa gitu kan. Mereka makan serius. Jalan serius. Bahkan yang udah nikah. Yang mengklaim dulu kata Indonesia itu anak Tuhan. Di bawah tahu sama Indonesia. Kadang-kadang saya Indonesia betul tahu dulu mengatakan sebuah hal itu dan ibuku sebagai dua Tuhan. Saya Allah. Kalau ini selama saya masih dari situ. Selama saya masih ada Tuhan saya tidak ada Tuhan semua. Selama ada waktu saya ternyata kau mengangkat saya. Wafatkan dia makanya mana? Mengangkat tauhid. Engkau melakukan bahasa diri. Engkau lah yang menjadi pengawas kepada umat saya. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau ya Allah atas segala sesuatu syahid maha. Saudara-saudara, nanti ya, kalau kita tarik sejarah menyelewengkan sebuah ajaran itu biasanya terjadi ketika para nabinya sudah wafat. Mulai tinggal kemudian penolong para nabi itu atau sahabatnya kuat atau tidak. Kalau penolongnya sahabatnya awalnya masih kuat, maka mungkin tetap ada keselewengkan, tapi ya
ganti generasi ketua muda meninggal, bisa mati itu Pak. Mohon maaf, ada terjadi satu masjid yang dulu dibangun oleh orang-orang tua itu, membebaskan tanah, wakaf dibangun dengan sekitar. Lama-lama, entah gimana ceritanya masjid itu, madrasah itu kena proyek jalan tol, misalnya gitu ya, atau kena proyek apa pemerintah, dibebaskan. Pengurus ini kira-kira ulu-ulu, iya. Dulu orang kumpul itu dibuat kalau kecil, sama sekolah atau madrasah. Ini itu. Misalnya pemerintah mikirnya, bukan digeser satu tempat. Terima kunci, gitu kan dia. Terima apa namanya? Kunci akan dibangun masjid yang gedenya lebih gede, misalnya. Kalau sekolahan ya madrasahnya lebih gede. Ada yang pengurus yang pikirannya, wah bentaknya aja. Supaya kita bisa ngatur. Masya Allah. Paham yang juga paham ya? Itu artinya spirit semangat mereka beda dengan spirit semangat para pendahulu. Terdahulu dari mulai berjuang mengatakan asal masuk dari ya, di mana sebelum itu pikiran apa? Nah, saudara-saudara, ikut itu azibuhum fa'innahum ibadun. Tapi kita ya Allah, azibuhum akan bersiksa mereka. Artinya kami bisa memperkirakan kepada Allah ya kalau Allah mau katakanlah menyiksa umatnya itu pasti nabung ibadah, yaitu adalah hamba Allah. Artinya kalau Allah menyiksa orang yang ahli maksiat, itu berarti Allah sedang menunjukkan keadilan. Wa in taghfirlahu fa anta 'ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau kau mau memaafkan, pasti kau cukup seakan-akan. Ketika Nabi Isa mengatakan wa in taghfirlahu, jika kau mau memaafkan, fa innaka anta al-'azizul hakim, maka sesungguhnya kau adalah zat yang sangat menang, tidak bisa dihalangi al-'aziz al-hakim dan menanggung. Maksudnya, ya kalau mau disiksa ya Tuhan berdoa. Tapi kalau dimaafkan, ya dunia dan segala milikmu, keadaan milikmu, fakirku ilmukan, wala'adu wa'ala hati alaika, dan tidak ada yang bisa menentang siapapun ya kepada wa'ala ala kulli syai'in qadir, karena kau maha kuasa untuk memberi makanan dan bersiksa. Ini adalah itu pertanyaan orang. Lalu Nabi Isa mengatakan kalau kau mau memaafkan, padahal mereka ini kan syirik menyebutkan Allah. Lalu bisa mereka kan menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Di rumahnya sebagai apa? Istri Tuhan. Kok sampai mengatakan kalau mau dimaafkan, kau yang berhak memaafkan? Kalau ada pertanyaan begitu, tidak ada ditanya, pasti jawabnya. Yang dimaksud ini adalah bukan memaafkannya, tapi segala urusan itu milik Allah. Tapi saya ingin menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ya, pastinya Allah itu dan yang tidak pernah berdosa. Ya, saudara-saudara. Jadi yang semacam ini tidak bisa kemudian kita
menganggap bahwa segala sesuatu itu sudah terjadi di dunia. Ada orang yang kelihatannya ahli ibadah tapi dia kelihatan. Karena yang dohir pada diri kita adalah ibadah padahal bersangkutan banyak melakukan dosa. Kita tak tahu dosa. Atau sebaliknya ada orang yang dohirnya kelihatannya ahli maksiat. Tapi sesungguhnya mereka itu telah melakukan ibadah yang kita tidak mengerti nilai ibadahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu kita harus yakin bahwa Allah itu dan Maha Adil, Allah itu dan Maha Pemurah. Itu penting poin. Makanya orang tidak boleh protes atas keputusan Allah, dan juga tidak boleh protes atas keputusan Nabi. Dulu Nabi ketika dalam satu peperangan, ada orang yang baru masuk Islam, kemudian dikasih harta wajibah, harta pasal perang, dikasih banyak. Orang-orang yang berjuang luar biasa seperti orang Ansor itu malah dikasih oleh Nabi. Orang-orang yang hijrah yang baru masuk Islam itu dikasih. Orang Ansor normal dong, adalah Ansor apa namanya? Iri. Kenapa saya ikut jadi Vincent dan pertama-tama ini bukan Vincent, bukan apa bukan. Kalau ada sekarang ikut. Terus kami bilang sama orang Ansor, kalian itu milik aku kasih seperti mereka atau milik aku berikan rasa sayangku kepada Allah. Dari tadi lebih kita. Kadang-kadang kita itu belum lebih kaya ini. Itu kenapa orang asing itu kan kadang-kadang ada yang kaya, bukan saya terus. Ada yang ngasih karena kesel sebetulnya. Udah lama sudah itu. Betul kan? Orang dikasih kadang-kadang terkenal. Kalau namanya dari kali itu ada yang sebenarnya kalau saya kasih cuma kasihan. Nah, memang pengasih yang paling tinggi itu adalah pengasih karena sayang. Pengasih karena sayang. Saudara, orang-orang Ansor ini begitu Nabi bilang begitu, akhirnya mereka baru saja lebih memilih disayang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus memahami karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tidak memberikan itu biasanya adalah apa? Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab-kitab pernah mengatakan rubama aqqa mana'aka wa rubama mana'aka ba'aka. Kadang-kadang Allah itu memberi sesuatu padamu, tapi sebenarnya Allah sedang menghalangi yang lain padamu. Kelihatannya dikasih, tapi sebenarnya dihalangi. Warubama mana'aka ba'aka. Sebaliknya kadang-kadang kelihatannya Allah menghalangi dirimu mendapatkan sesuatu, tapi sebenarnya Allah memberikan padamu sesuatu. Nanti kalau ulama kita contoh, rubama aqfatan syahwatan nafsika al-ammar wal-lawwam. Allah mungkin boleh jadi memberikan kepadamu apa yang nafsumu senang. Misalnya
Lalu kita itu senang kalau dikasih duit banyak, betul? Diri kita senang kalau dikasih jabatan, betul? Diri kita senang kalau dipuji-puji orang, betul? Diri kita kalau dicela orang, betul? Walaupun katanya ikhlas, dia ikhlas orang, tapi kalau dicela, betul? Jadi pengurus di komplek dulu. Kedua bersih siapa tidak? Kita boleh. Berbuat siapa tidak? Yang pertama kalau ngurus masjid, waduh, itu orang ngomong enak boleh. Dasar tak benar. Orang ngomong ngurus sebelah, membangun, tapi tidak berapa. Keluar. Itu manusia begitu Pak, biasanya kesel-kesel ditelan, senang kalau dipuji. Pada saat kita dikasih sehat, pada saat kita diberi banyak, pada saat kita jabatan tinggi, pada saat kita dipuji-puji orang, aku tidak senang. Bagi kita tidak diberi. Tapi kadang-kadang pada saat banyak itu, mana ada sebenarnya kita sedang dihalangi mendapatkan sesuatu. Apa itu? Kalau keadaan hadran bil kursi, kau sedang dihalangi, sedang merasakan nikmatnya ibadah. Masya Allah. Orang kalau lagi duitnya banyak, jalan-jalan, pesta, sholatnya khusyuk. Buru-buru ya. Kalau lagi jalan-jalan, pesta, sholatnya gimana juga? Apa namanya? Tapi kalau orang yang susah, berarti tidak dihalangi ya, dihalangi dapat nikmat, dihalangi, ya tadi ya, nikmatan kan, dicela orang, dimusuhi orang, dibenci orang, dihujat orang. Biasanya orang tua itu Allah sedang memberikan yang lain, termasuk ikan sakit. Allah kasih yang lain, apa nikmatan ibadah. Orang kalau lagi jatuh, utangnya banyak, biasanya sholat khusyuk. Sudah tak? Mohon maaf, saya pernah cerita ya. Ibu-ibu kalau suaminya dikawinkan, ini sholatnya khusyuk. Suaminya sholatnya tidak khusyuk, istrinya khusyuk. Karena suaminya sedang dikasih nikmat, istrinya sedang dikasih musibah. Yang tidak berkenan di suami, sholatnya tidak khusyuk sama sekali. Ini ada ibu-ibu kan? Ada ya? Maaf. Jadi betul kan itu betul ya? Yang satu dapat nikmat di suami kali lagi. Yang lagi kali lagi, dia sholat juga khusyuk. Istrinya lagi kena musibah, sholat khusyuk. Betul ya? Kita cerita itu dulu. Kita cerita kan? Zaman saya ibu-ibu, tahu-tahu nanya sama saya, Pak, kenapa ya sekarang ini sholat saya tidak seperti 3-4 bulan yang lalu? Maksudnya itu apa ya? Saya 3-4 bulan lalu, Masya Allah, sholat itu bisa nikmat, Pak. Tahajud bisa lama. Kalau sholat air mata saya netes, doa air mata saya netes. Nikmat ibadah, Pak. Sekarang saya tidak merasakan kenikmatan itu lagi. Waktu ditanya saya polos, saya bilang, saya nggak tahu ibu bilang sebulan lalu ada apa, sekarang ada apa bu? Ibu kan nggak tahu, kok tanya saya? Emang sih 3-4 bulan lalu bapaknya kawin lagi. Jadi saya kalau malam lagi, oh gitu, berarti dia dihalangi mendapatkan sesuatu, tapi tidak disesuaikan. Makanya orang-orang soleh dulu lebih takut kalau lagi dikasih nikmat daripada sedang dikasih musibah. Betul. Kalau lagi dikasih sehat malah takut, dikasih duit banyak malah takut, dikasih jabatan tinggi malah takut. Takutnya dihalangi merasakan nikmatnya ibadah. Masya Allah. Bangga.
dikurangi yang karena pensiun, dikurangi. Tapi Allah kasih yang mana? Kenikmatan nyender kan? Bayangin kalau bapak ada pensiun saya 40 menit. Kalau itu terjadi belum. Tapi alhamdulillah walaupun beliau itu termasuk walaupun belum pensiun, tapi nyender tetap menikmati alhamdulillah. Iya, jadi dikasih, dikurangi rezeki, kenikmatan rezeki buat dong. Dulu aku kerja, bangga namanya kerja. Ada uang tunjangan ini, ada uang dinas, macam-macam ada ya. Kerja, kayak gitu kan. Sekarang ya, itu aja. Ada kan, gaji 13 ya, betul kan. Paling gaji 13 ya. Duit dikurangi. Tapi nikmat yang Allah kasih. Nikmat apa tadi? Nikmat ibadah, nikmat nyender, nikmat menunggu waktu sholat. Lu main kan tunggu dari maghrib ke isya, nikmat kan? Nikmat. Waktu kerja bisa kan? Maghrib masih di bis, masih di mobil macam. Itulah hidup. Saya ulangi, orang-orang soleh itu biasanya lebih takut pada saat sedang dikasih nikmat. Takutnya nanti dikasih nikmat, tapi dihalangi yang lain, parah. Dihalangi merasakan kenikmatan ibadah. Daripada pada saat dikasih musibah, karena orang kalau dikasih musibah itu otomatis bikinnya kuat, kata orang tua. Orang hati dia nyebut terus, sakit gigi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tadi ya, astagfirullah, dosa dua ini sakit gigi. Apalagi di ibu orang, apalagi di apa, pokoknya nangis terus. Itu duit kurang, tapi di masjid nikmat. Pensiunan, tapi nunggu subuh selawatan. Senajan urip duit pas-pasan, sing penting hati cepat iman, iki nasibe wong uripe ayat gunung awan, uripe ayat gunung awan, ya Rasulullah. Itu pensiunan selawatan itu nikmat. Mau ditemui itu orang Jawa. Orang Jawa orang Jawa. Senajan duit walaupun hidup duit pas-pasan. Yang penting hati penuh. Inilah nasibnya orang kalau udah pensiun. Tapi ada dia yang penting uripe aja dulu dia rasa tenang. Berarti kasih nikmat. Orang pensiun Pak,
dan diuber-uber juga. Oh kadang-kadang kita kerja dari atas kita dan bawa protes terus dari atas kita bawa apa namanya protes terus. Jujur satu apa? Iya, saya pernah lihat ada orang kata kita gaji itu gede di London, di Akor, tapi itu bahkan yang ngumpul gaji gede, dikasih mobil biasa. Keluar, saya terus beberapa jamaah itu lebih dari satu. Saya bilang, gaji gede, dikasih mobil, dirombak. Kenapa keluar? Wah, targetnya mah. Pasal rapat dulu dari 10. Kenapa kok bisa urus anak keluar begini? Target tidak terpenuhi. Karena ada satu mobil sekian jam, sekian hari. Anak buah itu banyak protes. Waduh. Ya Allah, kenapa? Akhirnya itu. Katanya manajer pikir-pikir kena pensiunan kan? Kata manajer kena apa namanya? Pensiunan atau kena PNS. Jadi makanya hidup itu saling memandang. Nah, makanya kalau kita sedang dikasih nikmat, minta kepada Allah, ya Allah, kalau kau memberikan kepada saya nikmat dunia, mohon kenikmatan akhirat saya jangan kau jelas. Kalau dikasih uang banyak tapi tetap pengen kita, saya merasakan nikmat sholat, nikmat haji. Itu dulu. Gak apa-apa, kita sebut. Tapi kalau kau mau kurangi nikmat saja, kau tak boleh nikmat itu. Kalau boleh kurangilah nikmat dunia saya saja, jangan dikurangi nikmat akhirat saya. Berarti ada orang itu. Begitu ada bahasa Arab. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Kurang lebih, ya Allah, kalau kau mau kurangi nikmat saya, mau ambil nikmat yang kau berikan kepada saya, jangan diambil dari nikmat akhirat, nikmat dunia. Kalau dulu saya di mana-mana pakai mobil sendiri, mobil atau punya mobil sendiri, sekarang nge-grab, naik angkot tidak apa-apa ya Allah. Itu dikurangi nikmat dong ya. Di mana-mana namanya? Dunia. Dulu punya baik, makan gana bisa di mana aja, asal jangan restoran enak berhenti. Sekarang cari yang tulisannya pakai nanti ayam berapa? Ya Allah, lepas. Yang penting jangan kau ambil nikmat akhirat saya. Tahu apa kabarnya? Bisa tetap merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya ngaji. Lebak-lebak ya, kalau nikmat sholat sudah dicabut ya apa itu? Sholat tidak ada nikmatnya, ngaji tidak ada nikmatnya. Sekarang saya mau tanya, kalau ini kita ngaji, kita beli. Yang tidak, ya Allah. Tidak ada nikmat apalagi ya. Lanjutnya. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina dzikruhum. Inilah kata Allah. Yawmu yanfa'u as-sadiqina, hari di mana bermanfaat, memberi manfaat as-sadiqina kepada orang-orang yang jujur, dzikruhum, kejujuran mereka. Maksudnya di hari akhirat. Karena saya katakan dialog ini sesungguhnya terjadi nanti di akhirat, ya. Lahum fid dunya
lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Lahum bagi mereka orang yang jujur, ya, jannatun kebun-kebun tajri yang mengalir min tahtiha di bawah kebun itu al-anharu sungai-sungai, ya, ya, khalidina fiha abada, yang apa namanya, kekal mereka di dalam surga tersebut. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Radhiyallahu, semoga Allah ridha anhu kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Ya, dzalika al-fawzul 'azim. Itulah al-fawzul 'azim, keberuntungan yang sangat agung. Saudara-saudara, kalau Allah sudah ridha kepada mereka, maka Allah tidak akan murka lagi. Dan sebaliknya, wa-radu anhu, yang dimaksud mereka orang-orang mukmin itu ridha kepada Allah, Allah ridha atas balasan yang Allah berikan. Itulah keberuntungan yang agung. Ya. Lillahi mulkus samawati wal ardi, bagi Allah lah mulkus samawati wal ardi, yang ada di langit wal ardi dan bumi, wa ma fihinna, dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi, wa huwa ala kulli syai'in, dan Allah atas segala sesuatu qadirun, maha kuasa. Sampai di sini semoga bermanfaat. Alhamdulillah, syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa'idahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-'azim sultan. لك الحمد وإليك المشتكى ولك المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحب الله وحب من أحبه، وارزقنا الرضا والقناعة والشكر والصبر وكل صفة محمودة، ونعوذ بك من الشرك والرياء والحسد والعجب والكبر وكل صفة محمودة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Banyak ya pada kajian yang akan datang. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulil ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azim sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballah wa hubba man ahabba. Warzuqna ar-ridha wal qana'ata wa syukra wa sabra wa kulla sifatin mahmudah.
ونعوذ بك من الشرك والرياء والحسد والعجب والكبر وكل صفة مذمومة. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا أسرار حكمتك. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من خراس الدين ومن الذاكرين والمذكورين، حافظين للقرآن العظيم، ومارس سنة النبي الكريم ذي الخلق العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا